Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Semoga sehat selalu semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bisnis kepada Khadijah, sosok agung, istri Rasulullah, wanita kaya raya yang bisnisnya membentang dari Mekah sampai dengan Yaman dan Syam. Seperti apa Khadijah dalam mengelola bisnisnya dan apa resep kunci suksesnya? Simak terus video ini sampai selesai karena semuanya akan tersaji secara ringkas di sini. Terkadang mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana Khadijah mengelola bisnisnya sehingga mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Khadijah adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Namun demikian, beliau tetap mampu melaksanakan perannya baik sebagai seorang ibu ataupun seorang pebisnis. Bisnisnya terus berkembang, bahkan menjadi yang terbaik di zaman itu. Namun dalam waktu yang bersamaan, beliau tetap mampu menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, mendidik mereka sendiri, dan membesarkannya dengan setulus hati. Dalam berbisnis, Khadijah tidak ikut serta dalam rombongan kafilah dagangnya pergi ke negeri Syam ataupun ke negeri Yaman. Beliau tetap berada di kota Mekah. Namun demikian, beliau mampu menciptakan sebuah sistem yang walaupun Khadijah tidak ikut langsung terjun di pasar, tidak ikut langsung terjun ke kota Yaman ataupun ke negeri Syam, namun bisnisnya tetap mampu berjalan dengan baik. Sistem inilah yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam menjalankan sebuah bisnis yang semakin hari semakin terus berkembang. Ada 3 cara yang dilakukan Khadijah dalam membangun bisnisnya. Pertama, sebagai seorang investor. Yang kedua, beliau mengembangkan konsep bagi hasil. Dan cara ketiga yang paling banyak beliau gunakan adalah beliau membayar para pekerja atau karyawan tetapnya untuk menjalankan dan mengelola bisnisnya. Sebagai seorang investor, Khadijah menitipkan modalnya kepada mitra bisnis yang dianggapnya potensial. Ia akan menginvestasikan modalnya kepada para pebisnis yang membutuhkan modal. Dengan catatan, pebisnis tersebut adalah orang-orang yang terpercaya dan dianggap mampu bertanggung jawab atas modal yang dikelolanya. Salah satu contohnya adalah ketika Khadijah menginvestasikan sebagian modalnya untuk melakukan pengembangan bisnis yang dikelola oleh ayahnya. Mungkin dari fakta ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Khadijah pada saat itu memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga mampu mensupport ayahnya, mengembangkan bisnis ayahnya sebagai seorang investor. Selain sebagai investor, Khadijah juga sebagai seorang pedagang yang menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Khadijah membeli berbagai barang dagangan, membeli hasil-hasil pertanian yang kemudian siap dijual dan dibawa ke kota Yaman ataupun ke kota Syam. Mitra bisnisnya akan mengambil barang dari Khadijah. Sistem yang diterapkan adalah konsignasi atau bagi hasil. Mereka membawa terlebih dahulu barang dagangannya untuk kemudian dijual. Setelah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itulah yang akan kemudian dibagi bersama antara Khadijah dan mitra bisnisnya. Menurut pendapat sebagian ulama, Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi seorang nabi mendapatkan kepercayaan dari Khadijah sebagai seorang mitra bisnis dengan sistem bagi hasil. Nabi Muhammad membawa barang-barang dagangan Khadijah kemudian untuk dijual ke negeri Syam. Setelah itu, sebagian keuntungannya akan dibagi dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun ada juga yang berpendapat Muhammad muda pada saat itu adalah karyawan Khadijah. Beliau mendapatkan gaji dan bonus penjualan. Menurut pendapat sebagian ulama, Muhammad mendapatkan gaji jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para pekerja dan karyawan Khadijah yang lainnya. Cara ketiga yang dikembangkan Khadijah dalam berbisnis adalah dengan membayar para karyawan. Beliau merekrut karyawan sebagai pegawai tetap. Para karyawan tersebut akan dipekerjakan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Kemudian Khadijah membentuk satu armada khusus yang melakukan kegiatan pemasaran. Jika dalam konsep modern, Khadijah membentuk apa yang namanya tim pemasaran. Abu Thalib, paman Rasulullah, merupakan salah satu karyawan kepercayaan Khadijah yang mendapatkan tugas sebagai kepala dagang atau kepala pemasaran yang membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dijual ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Jika kita cermati, cara bisnis yang dikembangkan dan dikelola oleh Khadijah sangatlah modern.
Jika kita bandingkan dengan konsep kekinian, Khadijah telah mampu menciptakan sebuah sistem yang memberikan konsep passive income untuk dirinya. Sebagai seorang investor dan sebagai seorang pemilik usaha, beliau tidak harus terjun langsung di pasar untuk mengelola bisnisnya. Namun semuanya dikendalikan dari rumah atau dari kantor tempat beliau bekerja. Jika kita cermati, ada beberapa rahasia atau kunci sukses yang membuat Khadijah mampu menjalankan semua bisnisnya dengan baik. Apa saja rahasia sukses dari Khadijah? Setidaknya ada 5 hal penting yang menjadi pondasi dasar Khadijah dalam mencapai kesuksesan bisnisnya. Khadijah adalah wanita terhormat, wanita yang mulia, gemar bersedekah, dan memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Konsep spiritualitas inilah yang menjadi kunci suksesnya dalam menjalankan bisnis. Aspek spiritualitas tidak hanya diterapkan secara pribadi, namun oleh Khadijah berusaha ditransfer ke seluruh karyawannya. Dalam konsep modern, kita mengenal budaya kerja. Khadijah mampu menciptakan budaya kerja dengan nilai-nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Salah satu cara dan buktinya adalah beliau senantiasa mensyaratkan kejujuran dan tanggung jawab kepada setiap karyawan dan mitra bisnisnya. Ini menjadi nilai penting atau nilai dasar yang dijadikan pertimbangan Khadijah dalam memilih orang untuk berbisnis. Kemudian nilai ini dijadikan sebagai pondasi yang harus dijalankan oleh seluruh karyawannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Baginya, bisnis adalah ibadah dan diharapkan itu juga yang ditransfer dan dilaksanakan oleh seluruh karyawannya. Keberanian mengambil keputusan. Inilah salah satu hal yang sangat mencolok pada diri seorang Khadijah. Seorang wanita yang memiliki kecerdasan dan keberanian yang sangat luar biasa. Keputusan beliau untuk menginvestasikan modalnya kepada orang-orang yang dipercayanya merupakan sebuah keputusan yang sangat berani. Begitu juga keputusan Khadijah ketika membeli barang dagangan dan kemudian menyerahkannya kepada mitra bisnisnya untuk dikelola secara bagi hasil dan konsignasi merupakan juga sebuah keputusan bisnis yang sangat luar biasa. Ada sebuah resiko besar yang terkandung di dalamnya. Ada resiko ketika bisnisnya ditipu, ada resiko ketika mitra bisnisnya tidak menjalankan semuanya sesuai dengan amanah dan kesepakatan. Namun demikian, Khadijah tetap mengambil keputusan itu, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Khadijah mampu meminimalisir resiko yang dia hadapi. Khadijah mampu menciptakan sebuah sistem, di mana sistem itulah yang mampu membuat dia tetap merasa aman dalam berbisnis. Salah satu kuncinya adalah ketika dia menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap karyawan dan mitra bisnisnya. Standar inilah yang kemudian menolong Khadijah mengurangi resiko-resiko bisnis yang mungkin terjadi. Tidak semua orang mampu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Dan inilah yang menjadi kunci sukses Khadijah dalam berbisnis. Beliau mampu dan berani mengambil keputusan yang tepat di tengah resiko yang tinggi dalam sebuah bisnis. Proses rekrutmen karyawan adalah sebuah proses yang sangat menentukan keberhasilan bisnis. Khadijah sadar sistem yang dia kembangkan adalah sebuah sistem yang beresiko. Ia menyerahkan modalnya kepada orang-orang yang harus mampu ia percaya. Oleh karena itu, ketika melakukan rekrutmen karyawan, Khadijah menerapkan standar yang sangat tinggi. Ada proses interview yang dilakukan Khadijah ketika melakukan rekrutmen. Setidaknya inilah yang dilakukan Khadijah ketika merekrut Nabi Muhammad sebagai kepala dagangnya atau sebagai mitra bisnisnya. Ada proses analisis yang dilakukan oleh Khadijah sebelum melakukan investasi. Setidaknya ini juga yang dilakukan Khadijah sebelum menginvestasikan uangnya kepada sang ayah. Walaupun ia menyerahkan modal kepada orang yang sangat dicintainya, yakni ayahnya sendiri, namun tetap ada proses analisis usaha, analisis peluang yang dilakukan sebelum Khadijah memutuskan untuk investasi. Begitu juga dalam konsep rekrutmen karyawan, Khadijah menggunakan standar yang sangat tinggi, yakni standar kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Khadijah mencari informasi yang valid tentang karyawan yang akan ia rekrut. Khadijah mendapatkan berbagai informasi dari orang-orang yang dia percaya tentang kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan ia rekrut. Ketepatan dalam proses rekrutmen inilah yang menjadi kunci sukses bagi Khadijah dalam menjalankan bisnisnya. Jika Khadijah salah merekrut orang, salah memilih orang, sangat mungkin bisnisnya hancur. Karena Khadijah tidak ikut serta dan tidak terjun langsung dalam mengelola bisnis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang dipercayanya. Pengawasan yang ketat. Salah satu cara yang dilakukan Khadijah
untuk meminimalisir risiko bisnisnya adalah melakukan pengawasan yang sangat ketat. Khadijah menempatkan pengawas pada setiap divisi dagang. Selalu ada orang-orang kepercayaan yang ia titipkan kepada setiap kafilah dagang yang berangkat. Selain ada kepala kafilah dagang yang dipercaya melaksanakan dan mengelola bisnis, ada juga orang-orang yang diberi tugas melakukan audit, melakukan pengawasan, dan membuat catatan-catatan yang kemudian akan menjadi laporan buat Khadijah. Maisarah adalah salah satu orang kepercayaan Khadijah yang menjadi pengawas bagi Nabi Muhammad. Maisarah ditunjuk Khadijah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang dikelola oleh Nabi Muhammad. Klausul ini telah diketahui oleh Muhammad sebelum melakukan kerjasama dengan Khadijah. Salah satu kesepakatan yang terjadi antara Muhammad dan Khadijah adalah adanya Maisarah yang diberi tugas sebagai pengawas dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang dikelola oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Ini menunjukkan betapa Khadijah adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau sadar ada resiko yang terjadi dalam bisnisnya, maka beliau pun memilih orang-orang terbaik untuk melakukan pengawasan. Setelah pulang, Maisarah melakukan laporan secara detail tentang apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama berdagang di negeri Syam. Kemampuan mengelola modal yang baik. Kita tahu Khadijah adalah wanita yang kaya raya. Ayahnya adalah saudagar yang sangat kaya, sedangkan suaminya juga seorang yang sangat kaya raya. Kalaupun Khadijah tidak berdagang, kalaupun Khadijah tidak berbisnis, beliau tetap mampu hidup sejahtera dan berkecukupan. Namun demikian, beliau tetap memilih untuk berdagang dan berbisnis. Kemampuan beliau memanfaatkan modal, mengelola modal, dan mengakumulasi modal menjadi sebuah kunci sukses dalam beliau menjalankan bisnis. Salah satu bukti kecerdasan beliau dalam mengelola modal adalah ketika Khadijah menginvestasikan sebagian uangnya kepada ayahnya. Ini bukti bahwa Khadijah pada saat itu telah mencapai kesuksesan bisnis yang sangat luar biasa, sehingga ia mampu mencukupi kekurangan modal yang dialami oleh sang ayah dalam berbisnis. Khadijah selalu mengembalikan sebagian keuntungannya untuk investasi. Ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk melakukan pengembangan bisnis. Saat yang bersamaan, beliau adalah wanita sederhana yang di tengah kemewahan hidupnya tetap hidup bersahaja, tetap hidup apa adanya, dan mampu menjadi oase bagi lingkungannya. Ia adalah wanita dermawan yang senantiasa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mengalami kesulitan. Demikian gambaran ringkas dari bagaimana Khadijah dalam menjalankan bisnisnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mencontoh apa yang dilakukan beliau. Sampai ketemu pada video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.